Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 977. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu sangat tegas dan dia telah mengambil keputusan. Akhirnya gadis berbaju putih itu langsung memerintahkan semua bawahannya untuk pergi membantu ketiga Qingchen. Segera Paman Ming dan Paman Bing membawa banyak master di bawah komando mereka, bergegas keluar dalam sekejap dan langsung menyerang para bandit Tiankui itu. Saat ini Qingchen tahu segalanya. Kesadaran ilahi Qingchen begitu tajam, dia secara alami mengetahui semua yang terjadi di kapal terbang keluarga King Sui itu. Jika keluarga King Sui itu berani meninggalkan mereka dan pergi, Qingchen tidak akan memaafkan mereka terlepas dari siapa mereka. Namun untungnya, keluarga King Sui itu tidak pergi. Tidak apa-apa, beri mereka bantuan juga, kata Qingchen seraya meremas tangannya. Segera, belasan energi pedang langsung dilayangkan olehnya. Para master dari keluarga King Sui itu langsung menemukan bahwa musuh yang sebelumnya bertarung dengannya kepalanya melayang dan mati di tempat. Kedua master dari keluarga King Sui itu terkejut dan mereka segera menemukan bahwa itu adalah Qingchen yang telah membantu mereka. Raja Hantu, bunuh anak ini terlebih dahulu, kata pemimpin bandit itu. Dia kemudian mengirim pesan kepada Raja Hantu dan memintanya untuk melawan Qingchen terlebih dahulu. Dia percaya bahwa seorang bandit yang bernama Yue Po seharusnya dapat mengalahkan Yu Qiansu. Segera bandit yang bernama Raja Hantu itu dia langsung melayangkan serangan jiwa ke arah Qingchen. Gunakan serangan jiwa untuk melawanku, kata Qingchen dia mencibir. Akan tetapi Qingchen berpura-pura terjebak dalam serangan jiwa lawan. Nah mati, kata Raja Hantu. Dia dengan cepat mendekat dan ingin menampar kepala Qingchen dengan telapak tangannya. Namun sebelum dia bisa menampar Qingchen, tiba-tiba cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba melesat dan langsung memenggal kepalanya di tempat. Dengan satu pedang, Raja Hantu itu langsung mati secara tragis. Merupakan kesalahan terbesar bagi Raja Hantu untuk berurusan dengan Qingchen menggunakan ilusi jiwa. Karakter seperti apa Qingchen? Kekuatan jiwanya bahkan dapat melawan kekuatan jiwa yang mulia habis jiwa. Dan sekarang seorang guru suci Tapahir ingin membingungkannya dengan serangan jiwa, itu terlihat konyol. Jika Anda tidak menggunakan ilusi jiwa, Qingchen ingin membunuh lawan, mungkin Qingchen harus melakukan beberapa trik. Akan tetapi sekarang Qingchen menipu lawan secara langsung dan memenggal kepalanya di tempat. Di saat yang sama, Yu Qiansu dan Mu Jipeng juga berhasil membunuh para bandit yang melawannya. Dari mana asal-usul ketiga orang ini? Itu terlalu menakutkan. Di pihak keluarga King Sui, banyak master melihat pemandangan ini dan kegembiraan mereka tiba-tiba meluap. Semangat juang mereka mendidih, semuanya dengan aura yang sangat kuat, seolah-olah mereka telah meminum tonik besar dan menerkam dua pemimpin Tapahir guru suci yang tersisa dari bandit itu. Kedua ahli guru suci Tapahir dari bandit itu akhirnya tidak bisa menahan kengerian mereka. Mereka berbalik dan mengambil seberkas cahaya dan mereka ingin melarikan diri dari sini. Ketiga Qingchen terlalu mengerikan, mereka membunuh Tapahir guru suci dari bandit mereka hanya dalam sekejap. Keduanya tidak takut kepada para ahli dari keluarga King Sui, akan tetapi mereka memiliki ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati mereka kepada Qingchen. Mau lari, bisakah kamu lari? Paman Ming dan Paman Bing dari keluarga King Sui itu langsung mengikuti mereka. Keduanya menyerang dengan galak dan pada akhirnya berhasil membunuh kedua ahli guru suci Tapahir dari bandit itu. Para bawahan bandit yang tersisa nampak ketakutan karena kelima ahli guru suci Tapahir dalam pasukan bandit mereka telah mati. Mereka semua pun yang tersisa kemudian berbalik dan melarikan diri. Namun orang-orang dari keluarga King Sui nampak sangat marah, mereka mengejar para bandit itu. Pada akhirnya banyak dari para bandit itu semuanya mati di dalam pengejaran. Namun juga ada beberapa orang yang bisa melarikan diri.
Saat ini Kincen kemudian melambaikan tangannya dan segera cincin penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya milik para bandit yang telah mati itu melayang kemudian jatuh ke tangan Kincen. Melihat itu banyak master dari keluarga King Sui memiliki mata yang iri. Meskipun bandit adalah bandit, tetapi bandit itu bertahan di laut pasang surut sepanjang tahun. Dan dengan tingkat kultivasi seperti itu, secara alami para bandit itu memiliki banyak harta. Tetapi mereka semua sadar diri jika bukan karena Kincen yang mengambil tindakan, keluarga King Sui mereka mungkin akan mati di sini. Jadi tentu saja tidak ada yang berani meminta cincin penyimpanan itu kepada Kincen. Terima kasih ketiganya atas bantuanmu. Paman Ming dan Paman Bing kembali ke medan perang melengkungkan tangannya ke arah Kincen menunjukkan rasa terima kasih. Ketiganya, silahkan naik kapal terbang kami, kata wanita muda dari keluarga King Sui itu. Dia berteriak dengan semangat. Namun mendengar ini ekspresi Paman Ming dan Paman Bing tiba-tiba berubah. Meskipun mereka juga sangat berterima kasih atas bantuan Kincen. Jika bukan karena Kincen, keluarga King Sui mereka akan berada dalam bahaya. Akan tetapi mereka semua sekarang tidak tahu tentang identitas Kincen. Dengan premis seperti ini, membiarkan ketiga orang itu memasuki kapal terbang keluarga King Sui mereka. Jika hati pihak lain salah, bukankah ini sama saja membawa serigala ke dalam rumah? Nona kedua, tapi Paman Ming buru-buru berkata, akan tetapi sebelum dia selesai berbicara, wanita muda kedua sudah berteriak lagi. Kakak, ayo segera datang. Ayo naik dan lihat, kata Kincen. Dia terkekeh. Dia dapat melihat bahwa wanita berbaju putih ini benar-benar tidak memiliki otak. Harus dikatakan bahwa dia relatif sederhana dan memiliki keberanian. Tuan, apakah Anda ingin? Kata Mu Jipeng. Dia menoleh. Ya, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga King Sui ini adalah keluarga teratas di alam surga selatan? Kali ini kita akan pergi ke alam surga selatan untuk menemukan keluarga Ji kuno. Tetapi keluarga Ji tidak ditandai di peta sama sekali. Jika keluarga King Sui ini benar-benar dari alam surga selatan dan juga merupakan keluarga teratas, mungkin ada beberapa pesan, kata Kincen sambil tersenyum ringan. Jika dunia hancur hari ini, lokasi Papilun Pedang Tongtian, bahkan jika ada peta yang diajarkan oleh Master Pedang Abadi, Kincen masih tidak begitu jelas di mana tempatnya. Apalagi keluarga Ji yang selalu menghilang di dunia selatan. Setelah memasuki dunia selatan, dia ingin segera menemukan Papilun Pedang Tongtian dan juga keluarga Ji. Dia masihlah harus bergantung kepada kekuatan luar. Ketiga Kincen akhirnya terbang dan langsung memasuki kapal perang. Saudari, kekuatanmu sangat kuat. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Jika bukan karena kamu, keluarga King Sui kami pasti akan jatuh ke dalam bahaya, kata wanita muda berpakaian putih itu seraya menatap Yukiansu dengan penuh semangat dan kemudian mendatanginya dengan ekspresi iri di matanya. Sedangkan di samping Paman Ming dan Paman Bing, semuanya mengangkat kepala mereka dengan hati-hati. Pada saat ini, jika Kincen dan yang lainnya menangkap wanita kedua, maka kelompok mereka akan berakhir. Nona, cepat bawa ketiga dermawan ini ke ruang resepsi. Ketiganya, silahkan ikuti kami. Paman Ming buru-buru menahan diri dan berjalan ke depan. Lalu kemudian memimpin Kincen dan yang lainnya menuju bagian dalam dari kapal perang. Kapal perang ini sangat luar biasa. Setelah beberapa saat, Kincen dan yang lainnya melangkah ke bagian dalam dari kapal perang. Dan mereka merasa sangat kagum. Kapal perang ini sangat luas dan ruang interiornya sangat besar dan mewah. Dan layak menjadi instrumen suci tertinggi. Setelah Kincen duduk, 3 cangkir teh harum segera muncul. Dan aroma menyegarkan langsung memenuhi ruang tamu. Teh yang bagus, kata Kincen. Dia melihat teh di cangkir itu dan menghela napas. Teh langit berbintang, ini adalah teh terbaik di alam surga selatan. Pada awalnya, meskipun saya adalah master sekte dari sekte pedang surgawi, namun saya tidak memenuhi syarat untuk meminumnya, kata Mu Jipeng. Dia menunjukkan desahan. Sekte pedang surgawinya di alam surga selatan itu hanya dapat dianggap sebagai kekuatan yang relatif sangat biasa. Dan itu bukanlah kekuatan teratas sama sekali. Pada awalnya, Mu Jipeng adalah master sekte dari sekte pedang surgawi. Dan keinginan terbesarnya hanya ingin menerobos ranah guru suci tahap akhir. Ketiganya, tolong, kata Paman Ming. Dia berkata sambil tersenyum seraya menyodorkan teh itu kepada Kincen dan yang lainnya. Sementara di samping gadis muda berpakaian putih itu, dia mengedipkan matanya lalu menatap Kincen dengan penuh semangat.
Qin Chen tersenyum sedikit mengambil cangkir teh itu, kemudian meminumnya, dan tiba-tiba napas tak terlihat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, pori-pori di seluruh tubuhnya meregang, dan pikirannya menjadi sangat transparan. Untuk sesaat, di pikirannya sepertinya ada begitu banyak inspirasi, dan ada semacam energi yang tidak bisa dijelaskan langsung naik ke langit. Teh yang enak, kata Qin Chen. Dia tidak bisa menandiri untuk menutup matanya dan berseru, ini memanglah teh yang enak. Teh langit berbintang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak hanya rasanya yang memabukkan, namun yang terpenting adalah teh langit berbintang ini mengandung konsepsi artistik langit berbintang. Bahkan bakat dan kultivasi Qin Chen pun bisa dirasakannya. Dan boom, segera di tubuh Qin Chen kekuatan langit berbintang secara alami keluar, berubah menjadi pita galaksi dan langsung mengelilinginya. Ini jalan bintang. Paman Ming dan Paman Bing terkejut di saat melihatnya. Karena teh langit berbintang tumbuh di langit berbintang, teh ini secara alami mengandung aturan langit berbintang yang tak ada habisnya. Apalagi bagi yang baru pertama kali meminumnya, badan akan terguncang oleh kekuatan langit berbintang, dan kekuatan langit berbintang akan melonjak secara alami. Namun seperti Qin Chen, ini pertama kalinya dia meminumnya. Jalan bintang langsung terbentuk di permukaan tubuhnya. Bakat apa yang dimiliki orang ini? Mereka terkejut, bahkan di seluruh keluarga King Sui di antara generasi muda, hanya wanita muda yang memadatkan jalan bintang ketika dia pertama kali meminum teh langit berbintang. Namun pada saat ini, boom, jalan langit berbintang lainnya tiba-tiba muncul lagi, dan itu nampak adalah Yu Qiansu. Setelah meminum teh langit berbintang itu, Yu Qiansu juga memunculkan jalan bintang di sekitar tubuhnya. Sial, ada satu lagi. Paman Ming dan Paman Bing hampir menatap, mereka sangat terkejut. Saudara Yu Qiansu dan saudara Chen Qing, sebenarnya Anda berdua dapat memadatkan jalan bintang ini terlalu kuat. Saya telah mendengar ayah dan saudara perempuan saya berkata bahwa hanya jenius yang paling berbakat yang dapat membangkitkan jalan bintang saat pertama kali meminum teh langit berbintang. Kalian berdua ini sungguh luar biasa, kata wanita muda berbaju putih itu. Dia memandang kedua Qin Chen dengan mata berkedip-kedip. Beberapa orang itu kemudian terus berbicara di ruang resepsi sebentar, dan setelah mengetahui bahwa Qin Chen dan yang lainnya akan kembali ke alam surga selatan, wanita muda keluarga King Sui itu segera bersemangat untuk mengundang ketiga Qin Chen untuk tetap berada di kapal perang mereka dan kembali bersama. Setelah Qin Chen mengetahui bahwa keluarga King Sui akan pergi ke Bazar Poid, dia akhirnya tidak mengelak dan bersedia untuk pergi bersama. Wanita muda dari keluarga King Sui itu segera bersemangat dan segera mengatur sebuah kamar untuk ketiga Qin Chen. Yu Qiansu, Mu Jipeng, dan Qin Chen kemudian beristirahat di kamar masing-masing. Keesokan harinya, wanita muda dari keluarga King Sui itu mengajak Qin Chen dan Yu Qiansu untuk pergi ke restoran di dalam kapal terbang. Sambil makan, mereka kemudian sambil mengobrol. Wanita muda dari keluarga King Sui itu mengatakan bahwa tujuan perjalanannya sebenarnya adalah untuk mencari buah harmoni untuk menyembuhkan luka saudara perempuannya. Qin Chen dan Yu Qiansu saling melirik. Wanita muda dari keluarga King Sui ini terlalu polos dan dia telah mengatakan semuanya. Kakak Chen Qing, kakak Meng Sui, kalian berdua adalah pendekar pedang. Ilmu pedangmu pasti sangat kuat, bisakah kamu mengajariku? Kata wanita muda keluarga King Sui itu. Yah, kata Qin Chen yang mengangguk. Sebenarnya basis kultivasi saya tidak jauh berbeda dengan orang lain. Tetapi ketika saya bertarung, saya selalu kalah dengan orang lain. Perjalanan kali ini saya juga ingin membuat diri saya lebih kuat. Tetapi setelah beberapa pertarungan, ilmu pedang saya tidak meningkat sedikit pun. Pergi ke alam surga barat kali ini selain untuk mencari Rong Shen Guo, sebenarnya juga untuk melatih diri sendiri, kata wanita muda dari keluarga King Sui itu. Mendengar itu, Qin Chen kemudian memandang wanita muda itu lalu berkata, hatimu tidak cukup kuat, kamu masih ragu-ragu, sedangkan pendekar pedang tidak boleh ragu, tidak ada penyesalan. Faktanya, menurutku, kamu tidak terlalu suka berkelahi, jadi kamu tidak cocok menjadi pendekar pedang. Chen, Yu Qiansu di sebelahnya tidak bisa berkata-kata. Pernyataan Qin Chen terlalu menyedihkan.
Lagi pula dia masihlah seorang wanita. Tidak bisakah Chen bersikap lebih bijaksana? Pada akhirnya Qin Chen setuju untuk melatih wanita muda dari keluarga King Sui itu. Diketahui wanita muda dari keluarga King Sui itu bernama King Yue Xilan. Kemudian mereka langsung pergi ke tempat latihan. Dan segera setelah tiba di tempat latihan, King Yue Xilan langsung memperlihatkan ilmu pedangnya di hadapan Qin Chen. "Apa nama teknik pedang ini?" kata Qin Chen, dia bertanya. "Apa nama teknik pedang ini?" kata Qin Chen, dia bertanya. Dia merasa teknik pedang ini cukup luar biasa. "Teknik pedang hati surga," kata King Yue Xilan. "Oh, teknik pedang hati surga, nama yang bagus," kata Qin Chen. Selanjutnya Qin Chen kemudian melatih King Yue Xilan. Dan ketika Qin Chen sedang mengajari King Yue Xilan, scene kemudian berpindah di surga selatan. Ini adalah alam yang luar biasa dengan aura peri yang tak ada habisnya. Dan aura seperti awan dan kabut tertinggal di sini sangat berlimpah. Ini adalah wilayah keluarga Zhuge di alam surga selatan. Keluarga Zhuge adalah salah satu keluarga teratas di alam surga selatan. Memiliki kekuatan luar biasa. Memiliki sejarah yang sangat panjang di alam surga selatan. Dan juga merupakan kekuatan raksasa. Pada saat ini di sebuah ruang misterius jauh di dalam keluarga Zhuge, nenek moyang keluarga Zhuge nampak sedang duduk bersila dan kekuatan takdir tetap ada di sekelilingnya, menunjukkan ketidakkekalan takdir dan reinkarnasi langit dan bumi. Langit alam surga ini sepertinya sedang berubah. Saya merasakan kekuatan takdir yang luar biasa berubah. Tampaknya alam surga akan membawa perubahan drastis dalam waktu yang dekat. Kata nenek moyang keluarga Zhuge itu, dia membuka matanya. Dan di dalam matanya terdapat ribuan reinkarnasi, menunjukkan kebijaksanaan yang tak terbatas. Dia merasakan seolah-olah akan ada sesuatu yang terjadi kepada keluarga Zhuge-nya. Dan tampaknya sesuatu ini akan mempengaruhi masa depan keluarga Zhuge-nya. "Leluhur, ada beberapa senior yang ingin datang menemuimu. Dan mereka sekarang telah berada di keluarga Zhuge kita," kata seseorang. Dia tiba-tiba berkata kepada leluhur itu. "Apakah kamu tahu siapa orang itu?" kata leluhur keluarga Zhuge itu. Dia mengangkat alisnya dan matanya bersinar. Matanya mengungkapkan kekuatan takdir yang tak ada habisnya dan secara naluriah dia menghitung. Kembali kepada leluhur, pihak lain tidak mengatakannya, tetapi momentum pihak lain sangat kuat. Bawahan itu berkata, namun di saat itu tiba-tiba leluhur keluarga Zhuge itu melambaikan tangannya lalu berkata, "Berhenti bicara, saya tahu siapa orang itu. Kamu kembalilah, mereka sudah tiba." Dan boom, pada saat suara leluhur keluarga Zhuge itu turun, seluruh dunia tiba-tiba berguncang. Dan langit getaran kekosongan nampak bergetar. Gemuruh jalan surgawi ditolak. Dan kekuatan aturan yang tak ada habisnya menghilang. Alam rahasia tempat leluhur keluarga Zhuge itu berada. Itu merupakan rahasia inti dari keluarga Zhuge. Kecuali leluhur keluarga Zhuge, bahkan patriark dari keluarga Zhuge pun tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Tetapi sekarang, kekosongan di dunia rahasia ini benar-benar bergemuruh. Sebuah bukaan besar terbuka dan beberapa sosok yang berkobar seperti terik matahari keluar dari sana. "Hahaha, kamu pantas menjadi nenek moyang keluarga Zhuge. Teknik perhitungan surgawimu telah mencapai puncaknya." Yang datang ternyata adalah 3 sosok agung. Begitu mereka muncul di sini, aturan langit dan bumi seluruh kediaman keluarga Zhuge nampak terganggu. Seolah-olah semua langit diinjak di bawah kaki mereka. Dan ternyata ketiga orang itu adalah Yang Mulia Penghancur Bintang dari Istana Dewa Bintang. Dan yang kedua adalah Yang Mulia Ye Guang dari Tianzhuo. Dan yang ketiga juga sama menakutkannya, itu merupakan ahli yang mulia dari kekuatan besar lainnya. Ketiga ahli yang mulia itu datang ke sini, tidak heran nenek moyang keluarga Zhuge itu begitu terkejut. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.